Scene diawali dengan kisah seorang wanita bernama Ruth yang diperankan oleh Sandra Bullock, menjalani 20 tahun di penjara. Di wajahnya terlihat jelas bekas-bekas waktu yang lama itu. Ya, wajah yang tanpa perawatan overclaim, keriput, dan menua tentunya. Dan di balik semua itu, dia menyimpan rahasia besar. Rahasia yang kalau terungkap bisa membuat siapapun menangis. 20 tahun lalu, ibunya Ruth meninggal saat melahirkan adik perempuannya karena komplikasi. Tak lama setelah itu ayahnya bunuh diri. Ruth yang masih sangat muda waktu itu harus membesarkan adiknya sendirian. Tapi hidup tak berpihak pada mereka. Warisan hutang dari ayahnya membuat rumah mereka disita bank. Saat mereka hampir kehilangan segalanya, pihak bank memanggil kepala polisi kota untuk membantu menengahi. Kepala polisi datang dengan niat baik, tapi sesuatu tak terduga terjadi. Ia meninggal tertembak senjata di tangan Ruth. Peristiwa itu membuat Ruth di penjara dan kejadian sebenarnya tidak sesederhana itu. Sekarang setelah bebas, satu-satunya yang Ruth inginkan adalah menemukan adik perempuannya. Petugas pembebasan bersyaratnya, Vincent, mengingatkan dia untuk tidak melanggar hukum. Dan yang paling penting, tidak mencoba menghubungi keluarga angkat adiknya. Return mom's calls and get her off my back. Sementara itu, di tempat lain, Kathy sedang mengemudi. Waktu dipisahkan dari kakaknya, usianya baru 5 tahun. Dia punya kenangan samar, ada sosok yang menemaninya waktu kecil. Tapi wajahnya kabur. Di tengah lamunannya, ia menabrak yang menyebabkan kecelakaan. I'm fine. Catherine, I'm sorry, Mom. Setelah keluar dari rumah sakit, Kathy harus kembali ke rumah karena belum bisa mengurus dirinya sendiri. Kita kembali ke Ruth. Dia masih beradaptasi dengan dunia luar. Ia tidur di rumah penampungan, berbagi kamar dengan 3 perempuan lain yang juga baru keluar dari penjara. Tempat itu berantakan, penuh cerita dan konflik kecil. Tapi Ruth tidak punya pilihan. Know the rules. Ladies, your new roommate, Ruth. Tanpa sepengetahuan Ruth, ketika Ruth keluar dari penjara, seorang pria bernama Kate, oke kita panggil saja Kenta ya, karena ayahnya adalah kepala polisi yang tewas ditembak Ruth. Kenta menemui adiknya Steve, menghasutnya untuk membalaskan dendam. Tapi Steve dia tak ingin terlibat. You're not with me on this. Kita kembali ke adiknya Ruth. Kecelakaan Kathy membuat ibu angkatnya makin cemas. Apalagi setelah tahu Ruth sudah dibebaskan. Ia merasa semuanya berkaitan karena ketika Ruth keluar penjara, Kathy terjadi kecelakaan. Namun ayah angkat Kathy tidak yakin. Menurutnya Ruth dan Kathy sudah seperti dunia yang berbeda. A coincidence? And this was an accident. Release letter? There's no way, Catherine. Ruth mulai berusaha menyesuaikan diri. Ia membeli ponsel dan belajar menggunakannya. Tapi suatu malam, Ruth menerima telepon. Saat dijawab, suara di seberang hanya berkata satu kata. Selesai menerima telepon kembali ke kamarnya, ia mendapati tasnya dibongkar. Seorang wanita tua di rumah penampungan sedang mengacak-acak isinya. You don't touch it. Yang paling ia takutkan, foto adiknya hilang. Untungnya foto itu masih ada. Keesokan harinya, Ruth mencoba mencari kerja. Ditolak berkali-kali karena latar belakang dirinya seorang narapidana. Don't need birdhouses and stop signs. Phone call or a visitor between when I had a job and when I didn't? Hanya satu tempat yang menerimanya. Ya, pabrik pengolahan makanan laut. Di sela waktu kerja, Ruth mencari info tentang adiknya di internet.
Tapi tidak ada hasil. Yang didapatkan justru ia hanya menemukan foto-foto lamanya saat ditangkap. Ia bahkan mengklik foto rumah lamanya yang kini kosong dan sudah dilelang. Lalu Ruth pergi ke sana. Saat menatap rumah itu, ingatannya kembali ke masa lalu. Saat ia melindungi adiknya, saat ia menolak siapapun masuk. Karena takut adik dan rumahnya diambil. Di sana ia bertemu seorang wanita bernama Liz yang sekarang tinggal di rumah itu. Melihat Ruth di luar lalu memanggil suaminya, yaitu John. Ruth berpura-pura pernah jadi mantan pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Tapi John yang seorang pengacara tahu ada sesuatu yang aneh. Ia mengundang Ruth masuk dan setelah ngobrol akhirnya Ruth jujur. Ia dulu tinggal di sana bersama adikmu. Setelah ibu mereka meninggal dan ayah mereka bunuh diri. Selama 20 tahun ia menulis banyak surat untuk adiknya, tapi tak pernah mendapat balasan. Hey, how far is your car parked? I've actually been looking for someone who does family law. Sebelum pergi, John memberinya kartu nama. Kita kembali ke Kathy. Dia sudah kembali ke rumah. Ia mengobrol dengan adiknya Emily. Bahwa ia sering bermimpi tentang seorang wanita yang memeluk dan menghiburnya waktu kecil. Bahkan menggambar tuts piano di lengannya. Tapi wajahnya tak pernah jelas. Emily menduga mungkin itu seseorang dari panti asuhan. Emily ingin mencari tahu siapa wanita tersebut. Tapi Kathy menolak, tak ingin menyakiti perasaan orang tua angkatnya Well, sekarang. yeah, but like, aren't you curious? I don't need proof that I'm more fucked up than. Esok hari, Ruth yang sedang berjalan melihat sebuah rumah sedang direnovasi. Ia masuk dan menawarkan bantuan. Sempat ditolak untuk melamar kerjaan. Tapi setelah menunjukkan keahliannya, ia diterima bekerja membangun tempat penampungan untuk tunawisma. Make sure that that's true and plumber, that door's not gonna hang right. Center. It's donation based. Di hari yang lain, Ruth bertemu Vincent bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan tambahan. Vincent menyarankannya untuk jujur pada semua orang tentang masa lalunya. Tapi Ruth belum siap, ia masih dihantui rasa bersalah. Cop killer. Di tempat Everywhere. kerja makanan laut, rekan kerjanya Blake mulai menunjukkan ketertarikan pada Ruth. Bahkan suatu hari ia membawakannya donat dan jaket baru. Ruth bilang ia tak butuh, tapi wajahnya berkata lain. Nah, muncul nih rasa-rasa ya. Keesokannya Ruth mencoba menghubungi John yang pengacara itu. Dia ingin meminta bantuan. Tapi John yang baru tahu masa lalu Ruth dari internet tidak menjawab. Ia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Sebab istrinya si Liz marah karena tahu Ruth yang seorang mantan pembunuh masuk ke rumah mereka. Tapi John ingin memberinya kesempatan karena Ruth sudah menjalani hukumannya dan dia sudah We berubah. have a daughter named Ruth. Di tempat lain, Kenta dan Steve kembali bertemu. Steve menolak balas dendam. Tapi Kenta tak bisa lupa. Ia merasa Ruth pantas menderita. Jika tak bisa menyakitinya langsung, maka adiknya adalah target berikutnya. And why do you think that is? I'm not saying that it's right. Steve mulai membutuhkan Ruth, bahkan menyelinap ke rumah tempatnya bekerja. Di tempatnya tunawisma itu. Dan mencuri buku catatannya yang berisi surat-surat untuk Kathy dan sebuah foto lama. Lalu Steve mulai menyusun rencana. Kita kembali ke Ruth. Dia ingat perjanjian dengan petugas pembebasan bersyaratnya. Ruth tetap datang setiap Selasa untuk menemui Vincent. Tapi setelah mendengar Ruth menyewa pengacara untuk bertemu Kathy, Vincent memperingatkannya. Ruth tak menjawab, hanya berbalik dan pergi. 20 years ago. Hubungan Ruth dan Blake semakin dekat. Tapi suatu hari Ruth jujur soal masa lalunya. Blake terdiam. Ruth bisa mengerti dengan situasi itu. Ia pergi dan meninggalkannya.
Di hari yang lain, orang tua angkat Kathy menerima informasi dan mulai membahas surat dari pengacara Ruth, yaitu John. Ayah angkat Kathy tetap tenang karena hukum sudah jelas. Kalau Ruth mendekati adiknya, dia bisa kembali ke penjara. Orang tua angkat Kathy nggak mau anak mereka dekat-dekat sama mantan narapidana, apalagi seorang pembunuh. Tapi tak diduga adiknya Kathy, Emily, diam-diam dengar semua obrolan mereka. Call the lawyer. Or I will. Kita kembali ke Ruth. Ketika dia mau kerja pas dapat telepon dari John, tiba-tiba ada ibu-ibu datang nyerang dia. Ternyata ayah si ibu itu juga polisi karena merasa muak mungkin dengan latar belakang Ruth. Untungnya langsung dicegah sama pekerja lain. Tapi gosip soal masa lalu Ruth udah keburu nyebar. Ya namanya juga gosip ya kan. Blake rekan kerjanya ngeliatin dari jauh. Ngerasa bersalah karena tak bisa bantu. Selesai kerja dia nyoba nyamperin Ruth, tapi Ruth sudah terlalu kecewa dengan sikapnya tadi. Sementara itu, Emily pulang sekolah. Saat di rumah dia diam-diam buka laci dan menemukan surat-surat yang dibahas orang tuanya kemarin. Dia kaget lalu turun ke ruang bawah tanah dan menemukan kotak penuh surat dari Ruth. Balik ke Kathy, saat lagi di kamar mandi tiba-tiba nangis keinget mimpi masa kecilnya saat dipeluk seorang perempuan yang wajahnya samar. Tapi perasaannya hangat banget seperti cinta seorang kakak. Suatu hari lewat bantuan John pengacaranya akhirnya Ruth bisa ketemu orang tua angkat Kathy. Mereka bilang waktu adopsi Kathy dulu anak itu penuh trauma. Sekarang Kathy sudah punya hidup yang baik. Mereka meminta Ruth untuk tidak mengganggu hidupnya. Tapi Ruth gak bisa tinggal diam. Dia bercerita bagaimana ibunya meninggal waktu melahirkan Kathy. Dan bagaimana dia merawat adiknya dari bayi sampai umur 5 tahun. Tapi Michael, ayah angkat Kathy, tetap bilang Kathy tidak ingat apa-apa soal Ruth. Dan semua surat-surat itu tidak pernah diberikan ke Kathy. Ruth kecewa dong sambil marah-marah dan John kecewa pada Ruth. Dia minta maaf karena udah gak bisa bantu lebih jauh. I didn't burn your letters. Ruth yang hatinya hancur, dia kerja di lokasi konstruksi. Marah, kecewa, semua dilampiaskan ke tembok. Blake nyamperin lagi. Dan kali ini dia akhirnya jujur bahwa dulu dia juga mantan napi, baru bebas 1,5 tahun lalu. Mereka berdua ada di situasi yang sama. Dan Blake gak pernah nyebarin cerita soal Ruth. I'm sorry for everything. Suatu hari Ruth dapat telepon dari Emily. Emily ngajak ketemu. Besoknya di taman mereka duduk bareng. Ruth cerita soal masa kecil Kathy, soal main sekolah-sekolahan, tentang susah senangnya hidup bareng. Dan Emily makin yakin Ruth itu orang baik. Sebelum pergi, Emily bilang, sontak saja membuat Ruth nangis. Akhirnya ada harapan untuk bisa bertemu adiknya yang selama 20 tahun berpisah. Catherine doesn't know about you. She has memories. Tapi setelah pertemuan itu ternyata Steve mengikutin Emily. Lalu Steve pulang ke rumahnya. Dia mendengar anaknya menangis lalu memeluknya dan mencari istrinya ke kamar. Alangkah terkejutnya di situ. Dia dapat pengkhianatan terbesar. Istrinya selingkuh dan selingkuhannya ternyata si Kenta. Steve, I'm sorry. Ini sih kayak film Ipar Adalah Maut ya. Aduh. Steve marah lalu pergi dia ke rumah ibunya, buka laci dan ambil pistol tua milik ayahnya. Sementara itu Ruth ingin banget ketemu Kathy. Dia coba hubungi John, tapi John gak bisa dihubungi. Dia pergi ke rumahnya minta tolong ke istrinya, Liz. Tapi Liz tahu siapa Ruth dan gak suka. Ruth nekat cerita dia cuma ingin tahu adiknya baik-baik saja. Itu sudah cukup katanya. Tapi Liz menduduh Ruth cuma cari perhatian. Dan Ruth akhirnya membongkar semua kejadian 20 tahun lalu.
bahwa yang nembak kepala polisi 20 tahun lalu adalah Kathy adiknya. Tapi Ruth mengaku itu dirinya ke polisi hanya untuk melindungi adiknya. Liz terdiam dan shock. Ternyata selama ini dia salah paham. Akhirnya Liz luluh. Dia mengantarkan Ruth untuk bertemu Kathy. Di jalan Ruth ingat masa lalunya lagi. Saat dia kabur membawa Kathy ke toko roti. Dia belikan roti paling enak dan bilang ke adiknya. Terus dia cium kepala Kathy. Lalu pamit dan menyerahkan diri ke polisi. Ini part sedih banget sih. Dia ninggalin adiknya untuk tidak bertemu 20 tahun ya. Kembali ke masa sekarang. Di aula konser Kathy siap tampil. Ruth datang dengan Liz. Siap ketemu. Tapi tiba-tiba Steve nelpon. Jadi Ruth meminta Liz untuk mengantarnya ke lokasi yang ditentukan. Sesampainya di sana, Ruth mengatakan bahwa dia tidak akan merepotkannya lagi. Liz menyadari bahwa Kathy telah diculik. Liz segera menelepon polisi. Ruth masuk sendirian. Dia menemukan ruangan tempat Kathy disekap. Dia mendorong pintu dan melihat Steve sedang memegang senjata. Tapi orang yang diikat di lantai adalah Emily. Ruth mencoba menjelaskan. Tetapi Steve sudah sangat marah. Dia hanya bisa mengikuti permintaan Steve dan berlutut. Steve ingin Ruth menyaksikan kematian adik yang dia cintai agar merasakan perasaan kehilangan orang yang dicintai. Ruth coba ngomong nenangin Steve. Dia bilang ayah Steve orang yang baik dan pasti tidak mau anaknya jadi pembunuh. Steve mulai nangis dan luluh. Akhirnya dia melepaskan Emily. Di luar polisi datang, tempat itu sudah dikepung. Ruth keluar pelan-pelan mengangkat tangan dan menyerah di tanah. Adegan ini telah terjadi 2 kali. Ya, 20 tahun lalu. Namun kali ini bukan karena bersalah. Dia menyelamatkan Emily dan juga menyelamatkan Steve dari jalan yang salah. Vincent tugas pembebasannya datang. Kali ini dia nggak pasang borgol. Dia tahu Ruth sudah berubah. Di luar keluarga Kathy dan Emily nunggu di ambulans. Kathy ada di belakang mereka. Ruth nggak berani lihat langsung. Tapi Vincent memberikan isyarat. Ruth pelan-pelan berbalik. Kathy mendekat. Menatap wanita di depannya dan merasa sudah akrab. Tiba-tiba Kathy tanpa sadar bersandar di bahu Ruth. Seolah mengingat bahu yang ada dalam ingatannya. Ya, wanita yang selalu memeluknya dalam mimpi dia. Yang telah bersamanya sejak kecil. 20 tahun yang dinantikan dan dirindukan akhirnya bersama kembali. Dan film tamat. Ya, ini memang endingnya tidak bahagia ya, artinya klise. Tapi penuh harapan dan penebusan. Oke, terima kasih Besti Nyarita Studio telah menonton film ini. Apa nih pendapatmu tentang film ini? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.